Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan belajar IPA Biologi. Kita akan membahas tentang soal-soal latihan jaringan penyusun organ tumbuhan. Kemarin kakak udah nyampein materi tentang jaringan penyusun organ tumbuhan. Sekarang kita akan bahas soal-soal latihannya. Langsung aja ke soal nomor 1. Berdasarkan kemampuan membelahnya, berarti berdasarkan kemampuan membelahnya, jaringan pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi jaringan yang aktif membelah dan jaringan yang tidak aktif membelah. Oke, satu aktif membelah, yang satunya lagi tidak aktif membelah. Jaringan yang aktif membelah berperan penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman adalah, jadi dia nanyanya, nama jaringan yang aktif membelah ini apa? Itu pertanyaannya, oke? Pertama, kita harus ingat lagi nih. Jadi, jaringan berdasarkan kemampuan membelahnya ada dua. Ada yang aktif membelah, itu namanya jaringan apa? Jaringan muda. Nama lainnya jaringan apa? Iya, jaringan meristem. Terus, yang kedua ada yang jaringan yang tidak aktif membelah lagi. Ini adalah jaringan dewasa. Nama lain jaringan dewasa apa? Ya, jaringan permanen. Oke? Itu dia. Jaringan permanen nih, nanti yang ada macam-macamnya. Apa aja macam-macamnya? Yang pertama ada jaringan pelindung, itu contohnya ada epidermis. Terus, yang kedua ada jaringan dasar atau jaringan yang terdapat hampir di seluruh bagian tumbuhan, itu contohnya ada jaringan parenkim. Terus yang ketiga nanti ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong nih yang ada dua. Apa aja? Ya, ada kolenkim sama sklerenkim. Terus jaringan yang keempat nih, jaringan pengangkut. Kalau jaringan pengangkut apa aja? Jaringan pengangkut ada dua juga. Ada xilem, ada floem. Oke? Jadi, jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah jaringan yang aktif membelah adalah jaringan meristem. Oke? Bisa dipahami? Next, kita masuk soal nomor 2. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Oke, kita lihat nih. Dia menyebutkan ciri-ciri dari suatu jaringan. Merupakan jaringan, ini jaringan ya maksudnya, jaringan yang terletak paling luar. Oke, ciri pertamanya dia terletak paling luar. Ciri keduanya tersusun atas selapis sel yang rapat. Yang ketiga, kadang memiliki lapisan kutikula. Oke, pasti adik-adik udah tahu nih. Kalau yang terletak paling luar dan juga tersusun atas sel yang rapat, ini merupakan ciri-ciri dari jaringan pelindung. Apa contoh jaringan pelindung? Jaringan epidermis. Oke. Apakah jaringan epidermis ada yang memiliki lapisan kutikula? Iya, ada. Khususnya adalah epidermis daun. Oke? Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah epidermis. Oke, kita masuk soal yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Bagian yang berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara. Oke, fungsinya adalah untuk mengangkut air dan zat hara. Itu fungsi dari jaringan apa? Fungsi dari jaringan xilem. Ingat lagi, kalau mengangkut air dan zat hara, jaringan xilem. Jaringan xilem itu yang gimana? Yang nyelam. Kalau nyelam berarti dia masuk ke dalam tanah. Apa yang diambil? Air dan zat hara. Tuh untuk gampang mengingatnya ya. Sekarang kita nyari nih lagi di gambar. Yang mana sih yang jaringan xilem di gambar? Kita lihat. Kita analisis satu-satu. Yang nomor 1, ini adalah bagian terluar, jaringan terluar. Kalau yang terluar ini namanya apa? Epidermis. Oke. Lanjut, yang nomor 2. Kalau yang nomor 2 itu apa? Nih, dia nunjuk yang hijau yang berkembang ke arah luar ini. Apa namanya? Floem. Floem fungsinya buat apa? Mengangkut hasil
Sintesis. Jadi floem dan xilem sama-sama jaringan pengangkut, tapi floem mengangkut hasil fotosintesis, ingat floem F fotosintesis, dan xilem nyelam, berarti mengangkut air dan zat hara. Lanjut, yang nomor 3, bagian yang terletak di antara jaringan xilem dan jaringan floem namanya apa? Kambium. Jadi, kambium ini hanya terdapat pada batang dikotil. Udah tahu dong sekarang ini gambar penampang apa? Iya, ini adalah gambar penampang batang dikotil. Baru yang nomor 4, ini bagian yang di bawah. Nomor 4 ini apa? Xilem. Yang mengangkut air dan zat hara. Jadi jawabannya adalah D. Oke? Lanjut nih. Nomor 4. Perhatikan gambar penampang akar berikut ini. Oke, lihat. Ini gambar penampang akarnya. Contoh tanaman yang memiliki penampang akar seperti gambar di samping adalah, dia menyebut nama-nama tumbuhan. Seperti yang pernah kakak jelasin sebelumnya, jadi tanaman itu dibedakan menjadi 2. Ada yang monokotil yang berkeping biji 1, ada yang dikotil yang berkeping biji 2. Ciri-cirinya udah pernah kakak sebutin juga di kelas sebelumnya apa yang membedakan monokotil sama dikotil. Oke, kita lihat nih. Kita tentukan dulu, ini akar apa sih? Ini akar monokotil atau akar dikotil? Makanya sebelumnya kakak udah nyampe ini. Udah menggambarkan juga bagaimana struktur akar monokotil dan akar dikotil. Gambar penampang di atas ini adalah gambar akar apa? Gambar apa? Monokotil. Kenapa, Kak? Dari mana kita bisa lihat, Kak? Kita lihat dari xilemnya. Oke? Kalau pada akar dikotil, xilemnya itu berbentuk seperti bintang di tengah. Sementara kalau pada monokotil yang seperti kita lihat ini, yang terletak di dekat floem ini adalah xilemnya. Oke? Kalau pada dikotil, xilemnya di tengah nih, berbentuk seperti bintang. Tapi kalau, kalau yang ini xilemnya ini nih, yang bulat-bulat putih ini. Oke? Itu adalah xilemnya. Oke? Jadi udah terlihat bedanya kan? Ini adalah akar monokotil. Sekarang langkah berikutnya apa? Kita tentukan yang mana sih yang tanaman monokotil, yang mana yang dikotil. Apakah mangga monokotil? Apakah durian monokotil? Tidak. Mangga sama durian itu adalah tanaman dikotil. Kita bisa lihat dari batangnya nih, biar gampang membedakannya. Kalau batang dikotil itu biasanya memiliki batang dengan ukuran yang besar-besar. Jadi dia setiap tahunnya bertambah besar. Berbeda sama monokotil. Kalau monokotil batangnya kecil-kecil. Mangga batangnya besar nggak? Iya. Durian? Iya juga. Ini udah pasti mangga enggak. Kalau kelapa besar, Kak? Oke. Jadi khusus untuk kelapa ini adalah pengecualian ya. Kalau kelapa ini emang dia memiliki batang yang besar, tapi tidak bisa terus-terus bertambah besar setiap tahunnya. Kelapa ini adalah contoh tanaman monokotil. Oke? Lanjut nih. Berarti yang B juga salah. Yang C, jagung. Jagung monokotil dikotil? Monokotil karena batangnya kecil. Kelapa? Monokotil. Berarti jawabannya adalah C. Kalau yang D, jagung emang monokotil, tapi kalau coklat dikotil. Oke? Makanya jawabannya adalah C, jagung dan kelapa. Bisa dipahami? Next, kita masuk soal nomor 5. Rambut akar atau bulu akar merupakan bagian yang berfungsi untuk memperluas daerah penyerapan air dan zat hara. Oke? Jadi yang ditanya adalah rambut akar, bulu akar. Rambut akar ini merupakan bentuk perkembangan atau modifikasi dari jaringan apa? Oke, sebelumnya kakak juga udah nyampein di video sebelumnya kalau epidermis pada akar itu bisa mengalami modifikasi menjadi rambut akar. Oke, jadi ini
rambut akar merupakan modifikasi dari jaringan epidermis, makanya letaknya juga di bagian terluar. Oke? Jadi jawabannya adalah C. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 6. Oke, kembali lagi ke penampang daun. Dari gambar tersebut, jaringan daun yang menjadi tempat terjadinya fotosintesis. Oke, sekarang kakak mau nanya. Kemarin tempat terjadinya fotosintesis di mana? Ya, ada di mesofil. Jadi tempat terjadinya fotosintesis itu adalah di jaringan mesofil. Mesofil ini ada dua. Apa aja? Ada jaringan tiang atau palisade. Yang kedua ada jaringan spons atau bunga karang. Oke? Mana dia yang gambar jaringan palisade, yang mana yang gambar jaringan spons di sini? 3 dan 4. Jadi jawabannya adalah B. Kalau nomor 1 kemarin apa? Iya, nomor 1 ini adalah kutikula. Terus, yang nomor 2 apa? Epidermis. Kalau yang nomor 5 juga epidermis lagi. Kalau yang nomor 3 apa tadi? Palisade. Nomor 4 spons. Tadi nomor 5 apa? Epidermis. Nggak berurutan gitu kakak ya. Oke, lanjut. Yang nomor 6. Kalau nomor 6 ini apa? Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ada dua tuh, ada silem sama floem. Yang nomor 7 ini adalah floem, yang nomor 8 adalah silem. Sementara yang nomor 9 ini adalah stomata. Oke? Makanya jawabannya adalah 3 dan 4. Lanjut kita ke soal nomor 7. Pada jaringan epidermis tumbuhan terdapat lapisan lilin, yang berfungsi untuk mengurangi penguapan yang disebut. Jadi dia nanya, apa sih nama lapisan lilin yang terdapat di jaringan epidermis tumbuhan itu khususnya di bagian daun tuh. Kemarin kita udah bahas juga, apa namanya? Kutikula. Di gambar yang sebelumnya itu terlihat di nomor 1. Jadi dia melindungi epidermis terlebih dahulu. Itu dia kutikula atau lapisan lilin. Oke? Nomor 7, jadi jawabannya adalah B, kutikula. Next, nomor 8. Pernyataan berikut berhubungan dengan ciri jaringan pada tumbuhan, yaitu sebagai berikut. Jadi dia menyebutkan ciri-ciri jaringan tumbuhan lagi nih. Mengandung lebih banyak klorofil. Kalau dia mengandung banyak atau lebih banyak klorofil, berarti dia berperan untuk fotosintesis. Terlindung oleh selapis sel di atasnya, ini maksudnya di atasnya ya, berarti dia dilindungi oleh selapis sel di atasnya. Terus susunan selnya sangat rapat dan tersusun rapi. Oke, itu dia. Sekarang kita lihat fotosintesis. Yang berperan untuk fotosintesis ada apa? Ada palisade dan ada spons. Oke, kalau palisade ini terletaknya di mana? Tepat di bawah jaringan epidermis. Kalau terlindungi oleh selapis sel di atasnya, ini maksudnya jaringan apa nih? Kalau tersusun atas selapis sel, epidermis. Jaringan apa yang terletak tepat di bawah epidermis? Jaringan palisade apa spons? Palisade. Kalau spons terletak di bawah palisade. Jadi jawabannya apa? C. Jaringan palisade. Oke? Terus ini, dia bilang tersusun rapi dan sangat rapat. Itu juga ciri-ciri dari palisade. Kalau spons atau bunga karang itu dia tidak tersusun rapi karena bentuknya yang tidak beraturan. Oke? Bisa? Kita lanjut nih ke soal nomor 9. Susunan floem dan silem pada batang monokotil dan dikotil berbeda. Karena pada batang dikotil, dia nanya nih. Apa yang membedakan antara susunan floem dan silem pada batang monokotil dan dikotil? Kita lihat opsinya. Karena pada batang dikotil katanya hanya terdapat floem saja. Apakah iya? Tidak, karena batang dikotil dia punya keduanya. Punya floem, juga punya
silem, makanya yang A salah. Yang B dia bilang kalau batang dikotil hanya terdapat silem saja. Salah, karena tadi udah kita bahas dia punya floem juga punya silem. Lanjut yang C, dia bilang di antara silem dan floem batang dikotil itu terdapat kambium. Benar atau salah? Benar, jadi kambium ini hanya terdapat pada tanaman dikotil atau lebih tepatnya di batang dikotil. Oke, jadi jawabannya adalah C. Yang D, dia bilang silem dan floemnya tersebar. Salah, kenapa? Harusnya pada batang dikotil silem dan floemnya tersusun rapi. Yang tersebar itu pada batang apa? Monokotil harusnya, berarti ini untuk monokotil. Oke? Next, soal nomor 10. Rahma dan Naila melakukan percobaan sistem transportasi air menggunakan 3 tanaman bayam. Nih, ada tanaman 1, 2, dan 3. Yang telah dihilangkan daunnya, berarti daun udah nggak ada. Dan memiliki diameter batang yang berbeda. Jadi yang membedakannya apa? Diameter batang. Selanjutnya, ketiga tanaman tersebut dimasukkan ke dalam air yang berisi larutan berwarna atau eosin. Selama beberapa menit, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut. Lihat, yang membedakannya apa? Diameter batang. Kemarin kakak juga udah bilang, berarti kita harus tentukan dulu aspek yang membedakannya apa. Ini yang membedakannya adalah diameter batang. Ini diameter batangnya 3. Ini 3,5. Ini 1,5. Coba kita urutin. Kita mulai dari yang terbesar deh dulu, nomor 2, yang 3,5. Kita lihat di 10 menit pertama dulu ya. Pada 10 menit pertama, pada batang yang diameternya 3,5, tinggi eosinnya ada 0,5 cm. Sementara, kalau diameternya 3, tinggi eosinnya 1 cm. Yang mana yang tinggi? Tinggi yang 3. Kalau diameter batangnya 1,5, tingginya 2. Apa kesimpulan yang bisa diambil? Ya, semakin kecil ukuran diameter batangnya, jadi kalau batangnya semakin kecil, kalau diameter batangnya semakin kecil, eosinnya juga semakin tinggi. Coba kita lihat deh di 30 menit berikutnya. Kalau setelah dibiarkan 30 menit, yang diameternya 3,5, tingginya cuma 1 cm. Sementara kalau yang diameternya 3 cm, tinggi eosinnya berapa? 1,3, juga lebih tinggi ini. Terus kalau diameter batangnya cuma 1,5 nih, tingginya berapa? 2,5. Jadi yang paling besar yang mana? Yang 1,5 atau di bayam yang ketiga. Oke, berarti semakin kecil batang, maka akan semakin tinggi eosinnya. Itu kesimpulan dari tabel. Kita lihat nih pertanyaannya. Pernyataan yang benar sesuai dengan hasil percobaan tersebut mengenai perbedaan kenaikan larutan eosin adalah daya kapilaritas pada daun menurun. Apakah ada kaitannya dengan daun? Tidak, udah kita bilang nih, daunnya sama-sama dihilangin ketiganya, jadi daun nggak ada yang nggak mempengaruhi di sana. Yang B juga dia bilang daun yang dihilangkan dapat mempercepat kenaikan daun. Ini maksudnya kenaikan eosin ya. Salah, ini maksudnya kenaikan eosin. Salah, kenapa salah? Iya, kan mereka sama-sama dihilangin daunnya, jadi nggak ada kaitannya sama daun. Lanjut yang C. Diameter batang yang makin kecil akan mempercepat kenaikan air. Benar atau salah? Benar, karena yang membedakan tadi adalah diameter batangnya. Oke? Lanjut yang D. Keberadaan akar tanaman bayam dapat mempercepat kenaikan akar. Apakah tadi dia ada bahas-bahas soal akar di atas? Nggak ada. Berarti kalau mereka ketiga-tiganya batang bayam itu sama-sama tidak diberikan akarnya. Oke, bisa dipahami sampai di sana? Kesimpulannya, jawabannya adalah C. Diameter batang yang makin kecil dapat mempercepat kenaikan air. Oke, bisa dipahami sampai di sana?
Oke, itu aja buat pertemuan kita kali ini. Kakak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.